Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Fianti dari Program Pendidikan Ekonomi K1 Semester 2 Universitas Nurul Huda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perekonomian guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Di sini sejarah pemikiran ekonomi dibagi menjadi beberapa bab. Yang pertama ada ekonomi kaum praklasik. Ada 4 pemikiran ekonomi masa praklasik, yaitu yang pertama pada masa Yunani kuno. Pada masa ini masih banyak perbudakan, masih banyak orang yang membedakan kasta tertinggi dan kasta terendah. Kasta tertinggi sendiri adalah tinggi, pemerintah, dan pejabat, sedangkan kasta terendah sendiri seperti buruh. Pemikiran kaum skolatik. Ekonomi dipengaruhi oleh ajaran gereja dan tidak dibenarkan mengambil bunga, dan adanya perekonomian dan adanya perhatian yang besar mengenai keadilan. Di sini, pendidikan saja masih sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja. Selanjutnya ada era merkantilisme. Kekayaan negara dari hasil perdagangan luar negeri atau internasional. Setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus memiliki perdagangan dengan negara lain. Selanjutnya ada kaum fisiokrat. Kaum merkantilisme menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri. Berbeda dengan itu, kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Alam memberikan manusia kebebasan dan membiarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam pemikiran kaum fisiokrat. Selanjutnya ada pemikiran kaum klasik, yaitu ada pemikiran ekonomi klasik Adam Smith. Adam Smith sendiri bukanlah pencetus paling awal pemikiran ekonomi. Di masa sebelumnya sudah banyak pemikiran ekonomi yang ada. Namun Adam Smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi klasik. Adam Smith telah menekankan penentuan harga dan ekonomi mikro dalam alirannya. Melalui analisis mikronya, Adam Smith menguraikan masalah pembangunan dan pembagian kebijakan yang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pemikiran Smith sendiri adalah untuk menentukan faktor pendorong kemakmuran negara. Smith berbeda dengan kaum fisiokrat. Kaum fisiokrat menganggap alam merupakan faktor paling menentu kemakmuran negara. Sebaliknya, Smith menganggap faktor manusialah yang paling menentukan. Alasannya, alam dan tanah tidak ada artinya tanpa sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Selanjutnya ada pemikiran kaum klasik. Di sini terbagi menjadi beberapa teori, yaitu yang pertama ada teori Robert Malthus. Di sini dia berpikir pesimis tentang manusia karena manusia berkembang lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan tanah atau hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Selanjutnya ada teori klasik David Ricardo. Ricardo sependapat dengan Smith bahwa tenaga kerja atau buruh sangat berpengaruh dalam perekonomian. Dia sangat memperbudak para buruh pada masa itu hanya karena untuk memikirkan tentang keuntungannya. Teori Ricardo adalah teori distribusi, bukan teori pertumbuhan. Selanjutnya ada teori klasik James Baptist Say. Kontribusi Say yang paling besar terhadap aliran klasik ialah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Pendapat Say disebut hukum Say. Hukum Say didasarkan dengan asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Setiap ada produksi, maka akan ada pendapatan yang besarnya persis sama dengan nilai produksi tersebut. Selanjutnya ada teori klasik John Stuart Mill. Menurut pemikiran Mill, kita harus utilitarian atau mementingkan kebahagiaan bersama. Namun mengingat egoisme manusia dalam hal perdagangan pasar bebas, Mill berusaha menekankan dengan memberlakukan nilai moralitas bersama di mana
kebahagiaan harus dirasakan oleh setiap pemain pasar, dan Mill tidak mempermasalahkan campur tangan pemerintah berupa peraturan dan kebijakan yang mengarah pada peningkatan. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi sosialisme sebelum Marx. Sosialisme komunisme. Sosialisme adalah di mana kekayaan milik swasta atau milik sendiri dipindah alihkan ke pemerintah dengan perlahan-lahan dan berproses. Sedangkan komunisme adalah sebaliknya, kekayaan milik sendiri dialihkan ke pemerintah dengan cepat dan berunsur pemaksaan, tidak ada kompensasi. Selanjutnya ada sosialisme utopus, adalah semua orang tinggal dalam suatu tempat bersama, makan serta segala kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama. Semua dilakukan dan dibagi secara merata dan bersama-sama juga. Selanjutnya ada sosial komunitas, membentuk suatu negara ideal secara bersama-sama berdasarkan atas pemikiran sosialisme untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi sosialisme Marxisme. Marx menyimpulkan bahwa pada zaman Yunani kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan penindasan buruh. Maksud Marx di sini masih banyak perbedaan kasta yang sangat ketara, perbudakan di mana-mana. Dan menurut Marx, buruh tidak akan hidup sejahtera. Selanjutnya ada pembaruan pemikiran ekonomi Marxisme. Dalam hal ini ada bentuk protes Lenin terhadap sistem kapital, monopoli, dan imperialis, dan bentuk perhatian pada kaum buruh. Lenin memiliki prinsip akan lebih baik bila ia mendirikan negara komunis pertama daripada menunggu kejatuhan kapitalis. Lenin banyak mempelajari karya-karya Marx dan kemudian memodifikasinya untuk membangun masyarakat sosialisme di Rusia. Selanjutnya ada mazhab neoklasik. Dalam hal ini ada banyak pasar persaingan bebas dengan asumsi-asumsi tertentu yang selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang. Selanjutnya ada aliran histori. Dalam hal ini menitik beratkan proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari prasejarah hingga industri, dan pertumbuhan ekonomi satu negara didasarkan pada teknik produksi dan mata pencaharian penduduknya. Selanjutnya ada aliran institusional. Dalam aliran ini ada sanggahan terhadap mazhab neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku seseoranglah yang semata-mata didasarkan keinginan individu untuk memaksimalkan keuntungan sendiri atau egoisme. Selanjutnya ada teori Keynes. Dalam teori ini beranggapan bahwa Dalam teori ini beranggapan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi pendapatan untuk orang lain. Maksudnya, saat seseorang atau kamu membelanjakan sesuatu, uang yang kamu belanjakan itu akan membantu pendapatan orang lain. Kita sama saja membantu pendapatan orang lain dengan berbelanja dengan uang kita. Selanjutnya ada Neo-Keynes dan Pasca-Keynes. Dalam hal ini berpendapat, jika pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara dipengaruhi oleh modal, permintaan, investasi, dan bisa disebut dengan usaha seseorang. Selanjutnya ada aliran monetaris. Dalam aliran ini mengacu pada perekonomian yang memiliki keyakinan kuat bahwa perubahan jumlah uang yang beredar merupakan penentu utama kinerja ekonomi dari perilaku siklus bisnis. Sebagai contohnya, di salah satu negara, karena terlalu banyaknya uang yang beredar, maka jumlah barang akan semakin bertambah atau mahal. Baiklah di situ penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.